Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semua di rumah? Saya berharap semoga walaupun pembelajaran dilakukan secara online atau daring, adik-adik tetap bersemangat, selalu sehat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah dinasti Mamluk. Adik-adik pernah mendengar tentang sejarah berdirinya dinasti Mamluk? Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Baik, semoga yang sudah semakin jelas dan yang belum semakin tergugah untuk lebih membaca kajiannya. Jadi, sejarah dinasti Mamluk di Mesir. Dinasti Mamluk adalah sebuah dinasti Islam yang pernah muncul di Mesir yang selamat dari serbuan bangsa Mongol. Dinamakan Mamluk karena dinasti tersebut didirikan oleh para budak. Keterlibatan kaum Mamluk dalam memerintah di Mesir mulai dari masa Sultan Malik As-Saleh, yakni Sultan dinasti Ayyubi yang memerintah di Mesir, meninggal pada tahun 647 Hijriah dalam Perang Salib ke-7 melawan Raja Lucius IX dari mana, anak-anak? Iya benar, dari Perancis. Untuk menjaga stabilitas pasukannya, istri beliau yang bernama Sajarudur mengambil alih kepemimpinannya. Kemudian, beliau mempunyai putra mahkota yang bernama Turan Syah yang berada di Mesopotamia, dipanggil oleh Sajarudur untuk menggantikan posisi ayahnya. Namun setelah Turan Syah pulang untuk menjadi putra mahkota, beliau tidak disukai di kalangan Sajarudur sendiri dan juga di kalangan Mamluk. Maka Sajarudur bersekongkol dengan pasukan Mamluk yang dipimpin oleh Abuya, memberontak terhadap Turan Syah dan membunuhnya dengan cara yang sadis. Dengan demikian, naiklah Sajarudur menjadi sultanah yang pertama. Beliau menjuluki dirinya sendiri dengan sebutan Al-Muta'samimah As-Solihah, ibunda dari Khalil, ratu kaum muslimin dan penjaga dunia serta agama. Kekuasaan sultanah sendiri berlangsung hanya sekitar 3 bulan, karena banyak yang menentang Sajarudur. Mereka menentang Sajarudur dikarenakan banyak orang-orang yang tidak setuju dipimpin oleh seorang wanita, karena dari masa ke masa kepemimpinan diraih oleh tangan seorang kaum laki-laki. Setelah itu Sajarudur meletakkan kekuasaannya dengan sukarela, kemudian digantikan oleh Izzuddin Abuya. Izzuddin Abuya pun menjadi seorang yang sangat berpengaruh. Kaum Mamluk dan Abuya masih belum yakin dengan keabsahan kepemimpinan mereka, karena masih ada sultan dari dinasti Ayyubi yang masih hidup di Syria, yang bernama Ashraf Musa. Ashraf Musa masih berusia 10 tahun dan diakui kedudukannya oleh Khalifah Abbasiyah sebagai penerus dari Malik As-Solih. Namun, Abuya dengan Sajarudur tidak berselang waktu yang lama membunuh Ashraf Musa. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan dinasti Ayyubi di Mesir sehingga dinasti Mamluk mulai memerintah di sana, diawali dengan naik tahtanya Izzuddin Abuya yang bergelar sebagai Al-Malik Al-Mu'izz. Mereka membebaskan Mesir dan Syria dari pasukan salib yang membendung dengan serangan-serangan dari kaum Mongol. Lantas Sajarudur tadi kemana teman-teman? Anak-anak, kemana adik-adik? Jadi Sajarudur tadi sama Izzuddin Abuya diangkat menjadi permaisuri, sehingga tetap berkecimpung mendampingi Izzuddin Abuya dalam mengurus pemerintahan dinasti Mamluk. Baik, kita lanjutkan. Dinasti Mamluk sendiri dibagi menjadi 2, yakni dinasti Mamluk Burji dan dinasti Mamluk satunya dinasti Mamluk Bahri. Jadi ada dinasti Mamluk Bahri dan Burji. Dinasti Mamluk Bahri. Jadi, pada zaman dahulu, pada tahun 648 Hijriah, di Mesir berdiri Kesultanan Mamluk. Para budaknya itu berasal dari suku Kipyak
Rusia Selatan yang berdarah campuran antara Mongol dan mana? Adik-adik. Mongol dan Mongol dan Turki. Kemudian dibeli oleh Sultan Malik As-Saleh. Dan mereka ditempatkan di pulau kecil yang bernama Raubah yang terletak di delta Sungai Nil. Maka dari itu nama mereka menjadi Mamluk Bahri atau Mamluk Laut. Mereka di sana dilatih kemiliteran dan menjadi pengawas sultan. Lama-kelamaan mereka memiliki posisi seperti menjadi pengawal, menjadi panglima, dan lama-kelamaan mereka diangkat menjadi sultan. Kemudian dinasti Mamluk Burji. Mamluk Burji juga dikenal dengan sebutan Mamalik Jarak Syah. Adalah kaum Mamluk yang didatangkan oleh Sultan Kolawun yang ditempatkan di benteng-benteng bermenara. Jadi menara-menara itu sangat tinggi sehingga dijuluki Buruj, Mamluk yang terletak di Buruj, Mamluk Burji atau Buruj. Oleh karena itu, mereka diletakkan di sana awalnya sama seperti Mamluk Bahri tadi. Mula-mulanya dijadikan sebagai dilatih kemiliteran, kemudian dijadikan sebagai pengawal sultan. Namun lama-kelamaan mereka memiliki kedudukan dan mereka mengambil alih sebagai sultan di sana. Jadi para sultan Mamluk yang berpengaruh. Siapa saja sih nama sultan yang berpengaruh? Jadi, dinasti Mamluk ini dibangun berlandaskan kekuatan solidaritas, teman-teman. Antara mereka, walaupun awalnya mereka itu dari kaum budak yang lemah. Iya benar, kaum budak itu terkenal dengan kelemahan mereka. Tapi mereka membuktikan bahwa mereka mampu mendirikan sebuah dinasti yang amat pernah berjaya. Dengan solidaritas yang tinggi, mereka dapat membentuk suatu aliansi kekuatan yang sangat dahsyat. Yang dengan kekuatan tersebut dapat melahirkan sebuah dinasti. Kelahiran dinasti Mamluk sendiri menjadi catatan penting dalam sejarah umat Islam. Setelah Daulah Abbasiyah yang mampu membawa kejayaan umat Islam runtuh akibat serbuan dari bangsa Mongol, dinasti Mamluk di Mesir menjadi penyelamat kemegahan dan kejayaan peradaban Islam. Oleh karena itu, perlu dilihat sekilas kehebatan beberapa sultan yang mampu mengharumkan nama-nama mereka. Jadi sultannya itu sebenarnya ada banyak ya teman-teman. Ini yang saya sebutkan adalah nama-nama sultan yang berpengaruh atau membawa dampak yang besar. Yang pertama adalah Abiyaq, Izzuddin Abiyaq. Jadi Izzuddin Abiyaq adalah seorang dari 3 tokoh Mamluk yang merintis dan membuka jalan berdirinya dinasti Mamluk di Mesir. Pada awalnya dia adalah seorang budak yang dimiliki oleh Sultan Malik As-Soleh dari dinasti Ayyubi dan terkenal dengan Abiyaq At-Turkmani. Pekerjaannya sebagai jashkir atau pencicip makanan dan minuman dari sultan. Dengan pangkatnya, lama-kelamaan dia diangkat menjadi akuntansi sultan. Dan selanjutnya diangkat sebagai komandan dan pengawal sultan. Jadi menjadi orang penting karena menjadi pengawal sultan, pengawal utamanya sultan. Jadi itu kan tadi naik-naik ya. Pangkatnya mulai dari pencicip makanan, mulai dari akuntansi, kemudian menjadi pengawal penting dari sultan. Seperti telah dijelaskan pada tahun 647 Hijriah, Sultan Malik As-Saleh meninggal karena sakit pada saat setelah berperang melawan Raja Lucius ke-9 dari Perancis. Kemudian Sajarudur mengambil alih pasukan dan memanfaatkan dukungan dari kaum Mamluk untuk memproklamasikan diri menjadi sultanah. Kaum Mamluk yang berhasil merebut posisi untuk mengatur strategi dimanfaatkan oleh Abiyaq sebagai tokoh yang kuat dan berpengaruh di kalangan kaum Mamluk. Intinya kenapa Abiyaq tadi menjadi seorang yang berpengaruh? Karena dia yang merintis bersama dengan Sajarudur. Dia kemudian menjadi
raja setelah Sajarudur digantikan karena Sajarudur dianggap sebagai wanita yang tidak boleh menjadi sultan, dan kemudian dia mengangkat Sajarudur sebagai permasyurinya. Jadi dianggap sebagai yang berpengaruh besar karena yang merintis berdirinya dinasti Mamluk. Kemudian tokoh yang kedua adalah siapa anak-anak? Siapa? Iya benar, Qutuz. Jadi setelah Abeya meninggal, terjadilah pergolakan di antara tokoh Mamluk. Dengan meninggalnya Abeya, masih ada 2 tokoh yang berpengaruh di kalangan mereka, yang bernama Muzaffar Qutuz dan Baibars. Oleh karena itu, kedua tokoh Mamluk itu mulai berebut pengaruh. Hanya saja pengganti Abyak yang disepakati adalah putranya Nuruddin Mansur Ali yang masih relatif kecil. Ternyata Sultan Mansur tidak mampu menjalankan roda pemerintahan karena masih kecil. Kemudian Qutuz ditunjuk sebagai penguasa pendamping. Qutuz, tadi kan penguasa pendamping sultan yang ditunjuk. Qutuz melihat bahwa keberadaan Sajarudur sebagai orang yang kuat berdiri di belakang Mansur cukup berbahaya. Dengan alasan pembunuhan Abeya yang telah dilakukan, maka pada tahun 557 Sultan Mansur ditangkap dan dihukum mati. Sebelumnya dia dipaksa meletakkan jabatannya sehingga Qutuz yang memegangnya. Dengan demikian secara resmi Qutuz diangkat menjadi sultan ketiga dinasti Mamluk. Qutuz ini juga memiliki sahabat yang bernama Baibars. Waktu dia menjadi sultan, kerajaannya diserang oleh bangsa Mongol. Kemudian Baibars tadi yang dianggap sebagai orang berpengaruh, dia membantu Qutuz karena Baibars menjadi panglima perang. Dan Qutuz serta Baibars mampu menghindari serangan bangsa Mongol. Jadi mereka mampu memukul pasukan bangsa Mongol untuk mundur. Jadi ini adalah prestasi terbesar yang pernah disumbangkan Qutuz dan juga Baibars bagi umat Islam pada masa kerajaan Mamluk, dinasti Mamluk. Kemudian yang selanjutnya adalah Baibars. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rukhuddin Baibars, seorang panglima perang yang perkasa, seorang negarawan yang cakap berasal dari budak belian yang dibeli saudagar Firza dari pasukan Mongol. Baibars dipandang sebagai pembangun dinasti Mamluk yang sesungguhnya karena mampu menghalau pasukan dinasti Mongol Mesir. Dia juga mampu mempropagandakan tentara salib di sepanjang Laut Tengah kaum Asasian, di pegunungan Syria dan Shine. Sultan Baibars mengetahui bahwa umat Islam di Mesir yang mayoritas Sunni menginginkan kesultanannya dan mendapat pengesahan keagamaan yang dari khalifah untuk baiat terhadap musafir. Jadi Sultan Baibars ini setelah Qutuz tidak ada, dia menggantikan Qutuz. Kemudian beliau menghidupkan mazhab Sunni sehingga dia memberantas sekte Syiah sampai habis. Mazhab Sunni merupakan mazhab terbesar umat Islam di Mesir, berkembang lagi hingga saat ini. Jadi mazhab Sunni diperjuangkan oleh Baibars di Mesir, berjaya hingga saat ini. Kemudian tokoh selanjutnya bernama Qalawun. Nama lengkapnya adalah Mansur Qalawun. Ada juga yang menyebut Qalaun. Kemudian dia berkuasa menggantikan Sultan Al-Adil Baruddin Salamsi yang berkuasa hanya selama 1 tahun. Jika Sultan Baibars dikenal sebagai pembangun militer, maka Qalawun dikenal sebagai pembangun administrasi pemerintahan dan pembangun jaringan perdagangan internasional bagi Mesir. Sultan Qalawun meletakkan sistem suksesi monarki atau pengangkatan sultan berdasarkan faktor keturunan atau monarki.
Oleh karena itu, sesudah masa kepemimpinannya, kekuasaan dinasti Mamluk Bahri berada di dalam genggaman para keturunannya. Sistem tersebut tentu saja seringkali menimbulkan pergolakan dan ketidakpuasan keluarga Mamluk. Karena ada kala sultan yang dianggap kurang kompeten. Bahkan kadang-kadang keturunan mereka masih relatif muda dianggap sebagai sultan. Oleh karena itu, sesudah masa kekuasaan Sultan Mansur, pemerintahan dinasti Mamluk sering mengalami kudeta. Karena Sultan Qalawun tadi memaksa bahwa keturunannya lah yang meneruskan dinasti Mamluk. Sehingga banyak protes karena belum tentu anak-anak dari Sultan Qalawun ini cakap dalam mengambil pemerintahan. Seperti itu. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Nasir. Nama lengkapnya adalah Nasir Muhammad bin Qalawun. Memerintah pada tahun 696 Hijriah. Pernah memegang tampuk pemerintahan selama 3 kali karena pernah diturunkan dari jabatannya sebanyak 2 kali. Dia disebut sebagai sultan yang berpengaruh karena terkenal dengan kebijaksanaannya yang dicatat oleh rakyat dan berkuasa cukup lama. Dan dia juga mampu mengalahkan tentara Tartar dalam pertempuran yang terjadi di dekat Damaskus. Kemudian adalah Barkuk. Nama lengkapnya adalah Malik Dhahir Saifuddin Barkuk, salah satu budak yang direkrut oleh Sultan Qalawun untuk melayani keluarga. Saat terjadi konflik terkait suksesi di tubuh kesultanan, Barkuk adalah orang atebek atau tangan pengawal, tangan kanan atau pengawal yang melayani dan menjadi wali sultan yang masih kecil. Kesempatan itu mengendalikan kekuasaan sudah berada di tangannya karena dia masih atebek dari Sultan Hajj. Dia mengkonsolidasikan kekuasaannya sehingga betul-betul siap mengambil alih kekuasaan secara resmi dari tangan sultan. Pada tahun 784 Hijriah, Barkuk kemudian menggulingkan Sultan Hajj. Kemudian mengangkat dirinya sebagai sultan yang bergelar Al-Malik Al-Dhahir. Dia bersikap nepotisme sehingga menempatkan keluarga sebagai pejabat untuk memperkuat posisinya. Di antara prestasinya adalah dia dapat membentengi Mesir dari serbuan pasukan Timur Leng. Dengan demikian, dinasti Mamluk telah menjadi benteng yang tangguh dalam melindungi Mesir dari kedua kali serbuan bangsa Mongol, Hulaguhan, juga Timur Leng. Baik, itu adalah sejarah singkat dinasti Mamluk. Bab selanjutnya adalah pemerintahan dinasti Mamluk. Itu adalah bagian dari teman saya. Semoga menambah wawasan anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.